We are from Jogja, the heart of Java. Our language mantra flows down like lava. We are from Jogja, the heart of Java. Culture's weaponnya, the song of Sandata. Tentrem adem ayam, bumi Surakarta lereng lawu lemah Jawa. Kutha cilik kang den kenal saindenge Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Aurelia Dwi Febrianti dengan NPM 24106310800061 atau NPM 3 digit terakhir 061 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singaperbangsa Karawang. Di sini saya akan memenuhi tugas salah satu mata kuliah pembelajaran folklore yang diampu oleh dosen Ibu Cut Nuraini, SPD MPD selaku dosen mata kuliah pembelajaran folklore. Tugas yang akan saya bahas yaitu mengenai folklore tentang wetonan Jawa untuk menghitung keberuntungan seseorang dalam hari rezeki maupun kelanggengan jodoh di kota Kebumen, Jawa Tengah. Pasti kalian bingung, apa sih wetonan? Jadi, wetonan adalah sistem perhitungan hari lahir seseorang berdasarkan kombinasi antara hari lahir dalam kalender Masehi atau bahasa Jawanya Dino dan pasaran dalam kalender Jawa. Perhitungan ini menghasilkan angka yang disebut neptu, yang dipercaya dapat memberikan gambaran tentang karakter, rezeki, jodoh, dan nasib seseorang. Dalam kepercayaan suku Jawa, terutama masyarakat Kebumen, wetonan memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan. Weton sering digunakan untuk menentukan watak seseorang, mencocokkan pasangan dalam jodoh, memilih hari baik untuk acara penting, serta memprediksi rezeki dan keberuntungan. Sistem ini masih banyak dipercaya turun-temurun ya teman-teman. Nah, ini masuk ke sejarahnya ya teman-teman. Nah, sebelum masuknya Islam, ada dua penanggalan yang berkembang di masyarakat Jawa saat itu. Yang pertama adalah kalender Pranata Mongso. Kalender ini digunakan untuk menandai musim. Yang kedua adalah kalender Saka, yang digunakan oleh umat Hindu untuk menandai ritual keagamaan. Kalender Saka digunakan hingga abad ke-17. Adanya penanggalan ini menyebabkan digunakannya kedua penanggalan ini pada masa Kesultanan Demak, Banten, dan Mataram. Pada tahun 1633 Masehi atau dalam Saka 1555 atau dalam Hijriah 1403 Hijriah, Sultan Agung yang memerintahkan Kesultanan Mataram telah merevisi penanggalan Saka yang membuat kalender yang setara dengan kalender tradisional Jawa dengan penanggalan Islam, sehingga perayaan adat dan keagamaan dapat dilaksanakan secara bersamaan. Tahun 1955 Saka dilanjuti dengan sistem Hijriah. Pada tanggal 1 Muharram 1943 Hijriah adalah 1 Suro 1955 Islam Jawa yang jatuh pada tanggal 8 Juli 1633. Keputusan Sultan Agung itu diikuti oleh Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir dari Banten. Penggunaan penanggalan Saka di Jawa ini akhirnya digantikan oleh kalender Jawa Islam yang tidak berbau Hindu. Penanggalan Jawa merupakan penanggalan tradisional yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Islam, yang sudah digunakan pertama kali oleh Sultan Agung. Fungsi dari kalender ini adalah sebagai petunjuk tanggal, tahun, bulan, dan hari-hari peringatan lainnya. Tetapi masyarakat Jawa menganggap adanya hubungan dan pentungan Jawi. Pentungan Jawi ini merupakan catatan nenek moyang berdasarkan pengalaman dan pengamatan baik buruk yang dicatat dalam sebuah primbon.
Kata primbon itu sendiri berasal dari kata rimbu yang artinya simpan atau menyimpan. Dari kata primbon ini banyak catatan satu generasi ke generasi penerusnya. Seseorang berpikir bahwa ia tidak boleh meremehkannya, meskipun ia tahu bahwa itu tidak mengandung kebenaran mutlak. Jadi, hingga sekarang masyarakat Jawa banyak yang masih menggunakan hitungan weton untuk menentukan hari-hari baik yang memang dipercaya tersimpan pada penanggalan Jawa. Misal, jika ada hajatan besar nih, hari baik yang akan dihitung berdasarkan wetonnya atau bisa dilakukan di hari weton yang punya hajat. Hari sesuai weton itu sangat penting ya teman-teman menurut masyarakat Jawa. Soalnya aku sendiri juga percaya itu weton. Jadi yang sudah dijelaskan tadi itu terdapat petuah nih yang pertama kali menggunakan weton, yaitu Sultan Agung yang memerintahkan Kesultanan Mataram, sekaligus yang merevisi wetonan ini. Nah, yang ini cara nentuinnya ya, weton kalian gimana. Nah, yang pertama itu menentukan hari dan pasaran kelahiran. Jadi kalian bisa lihat aja tuh di search di Google tanggal dan tahun lahir Anda gitu. Di Google pasti ada wetonnya. Nah, terus yang kedua, mengetahui nilai neptu dan pasaran dari masing-masing pasangan. Nah, jika sudah ditemukan nih tanggal lahir kayak kelahiran kalian, terus kalian tuh harus jumlahin gitu. Mengetahui nilainya, misalnya kan Senin tuh 4 nilai neptunya, Selasa tuh 3 ya guys. Rabu tuh 7, Kamis 8, Jumat 6, Sabtu 9, Minggu 5. Nah, pasarannya tuh legi 5, pahing 9, ponnya itu 7, wagenya 4, sama kliwonnya 8. Nah, itu kalian jumlahin dulu ininya. Terus yang ketiga pasti kalian udah tahu kan jumlahnya. Aku bikin case deh, yang ketiga tuh kan jumlahin neptu dari pasangan ya. Nah, misalnya nih pakai case-nya mamaku sama bapakku aja. Jadi bapak aku tuh kan Rabu pahing. Nah, sedangkan ibu aku tuh Selasa kliwon. Jadi bapak aku tuh nilainya tuh Rabunya tuh kan 7, nah pahingnya 9. Total Rabu sama pahing itu kan 16 ya guys. Terus ibu aku tuh kan nilainya tuh kan Selasa kan. Terus kliwonnya tuh Selasa tuh kan 3 ya guys. Nah, kalau kliwon tuh 8. Jadi total Selasa tambah kliwon tuh kan 11. Jadi total gabungan bapak aku sama mama aku itu 16 ditambah 11 tuh sama dengan 27 kan. Nah, itu 27. Nah, terus yang terakhir menafsirkan makna weton. Jadi aku udah lihat sesuai primbon Jawa. Jadi ada maknanya gitu. Nah, kan ke bapak sama mama aku kan dapat 27. Nah, artinya tuh kan jodoh. Nah, jodoh tuh diartiinnya tuh memiliki hubungan yang harmonis dalam rumah tangganya. Begitu, teman-teman. Nah, ini kan ada ininya ya, wetonnya. Nah, folklore weton ini juga ada fungsinya nih. 1, sebagai penentu hari baik. Nah, 2, sebagai menilai kecocokan pasangan. 3, memahami karakter dan watak seseorang. 4, menentukan waktu ritual yang baik atau upacara adat di hari yang baik. Dan yang terakhir adalah panduan dalam kehidupan sehari-hari, maksudnya yaitu menentukan hari yang tepat untuk berpergian, seperti mengadakan acara besar untuk berpergian ke acara-acara besar seperti pernikahan gitu. Nah, masuk ke dalam tujuan weton. Jadi, menurut warga Kebumen tentang weton perjodohan, masyarakat Kebumen banyak dan masih menganut wetonan. Mungkin di daerah Jawa lainnya masih pada banyak yang menganut kepercayaan kepada weton, terutama dalam urusan perjodohan. Weton sering dijadikan pedoman untuk melihat kecocokan pasangan. Jika hasil perhitungan menunjukkan kecocokan yang baik, maka hubungan dipercaya akan harmonis dan membawa kebahagiaan. Sebaliknya nih, jika hasilnya kurang baik, masyarakat Jawa biasanya melakukan doa atau ritual tertentu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Weton juga menjadi acuan untuk menentukan hari baik untuk berbagai kegiatan penting seperti pernikahan, pindah rumah, memulai usaha, atau upacara adat. A few moments later.
Menurut Mama, weton itu apa sih? Weton itu gabungan antara hari lahir dan hari pasaran Jawa. Kayak Legi, Pahing, Wage, Kliwon, Pon. Biasanya untuk menentukan karakter seseorang, jodoh, sama perhitungan rezeki. Mama percaya weton? Percayalah, itu kan dari ibu mamah dulu. Karena itu merupakan tradisi Jawa. Dulu mama sama bapak sebelum menikah juga dihitung wetonnya sama ibu mama. Berarti coba Mama hitung weton Mama sama Bapak. Nih, kalau mama kan wetonnya kan Selasa Kliwon. Itu kan jumlahnya 11. Kalau bapak Rebo Pahing, jumlahnya itu 16. Kalau di total kan 27 kan? Iya. Itu artinya ya kalau menurut wetonnya itu rezekinya bagus, lancar, dan hubungan keluarganya harmonis. Kan ini weton tuh menurut Mama turun temurun kan ya, berarti nanti turun temurun ke aku sama Bapina dong. Ya iya sih, harusnya begitu. Nanti kamu kalau nikah ya dihitung wetonnya sama Mbak Pina. Mama punya gak kayak rumus-rumus primbon Jawa ini wetonnya? Ada, ini mama punya ya. Ini ada nih, rumusnya ada di sini. Oke Ma, terima kasih. Ya. Nah, ada pelakunya nih, sudah dijelaskan dan di video tadi yang wawancara saya dengan ibu saya. Pelakunya adalah ibu saya, bapak saya, dan nenek saya. Di sini saya akan memperkenalkannya secara detail, yaitu yang pertama ada ibu saya bernama Sri Imbarwati, tempat tanggal lahir Kebumen, tanggal 7 Maret tahun 1972, alamat Gedung Rejo, RT 01, RW 02, Kecamatan Kelirong, Kabupaten Kebumen, umur 53 tahun. Yang kedua ada bapak saya bernama Suandi, tempat tanggal lahir Magetan, 18 April tahun 1973, alamat Jalan Sulawesi, RT 07, RW 02, Kelurahan Tawanganom, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, umur 52 tahun. Dan yang ketiga yaitu ada nenek saya bernama Mariati, tanggal lahir dan tempatnya di Kebumen, 18 Agustus 1943, alamat Gedung Rejo, RT 01, RW 02, Kecamatan Kelirong, Kabupaten Kebumen. Mengenai umur, beliau sudah meninggal, wafatnya di tanggal 21 Juli tahun 2022. Sekian.